Saya tuh heran kenapa ada orang membenci. Mau sedih apa yang bahagia nih Om Didit? Saya sih yang mana aja. Netizen nanti yang memutuskan. Ayah Zarmi. Selamat datang Ayah Zarmi di Kansa Talk. Saya sebenarnya kalau inget tentang Ayah Zarmi itu ini kesannya yang saya selalu ingat bukan nama aslinya, karena nyebut namanya di media sosial itu bukan Zarmi yang nama asli itu kan? Zarmi Picancang. Zarmi Picancang. Itu Picancang itu apa, Pak? Kalau bukan nama asli apa itu? Itu nama suku. Nama suku. Nama suku. Nama suku atau apa sih kalau kita itu di orang Batak nih, orang Medan? Marga. Oh, jadi marga itu Picancang. Oh. Ayah Zarmi berasal dari Sumatera Barat, aslinya Minang, tepatnya itu di Munchen City, Bang Didit. Munchen City. Ya. Munchen City. Munchen City kan di daerah barat ada kan? Oh iya. Iya kan? Nah, iya, yang punya klub Bayar Munchen itu. Iya, di Sumatera Barat juga ada Munchen City. Munchen City saya baru dengar. Ayo Pak, sambil diminum Pak, kita nyantai. Alhamdulillah ada teh ini. Iya, sambil ngopi Om Didit. Kita ngopi santai malam ini. Oh iya, Ayah Zarmi ngopi ya, saya ngeteh. Apa beda ngopi dengan ngeteh? Minumannya. Tapi momennya tetap bisa dibilang ngopi. Iya betul. Keluar dulu ngopi, tapi masanya tuh bukan kopi, kadang ya teh, kadang juga minuman lain, tapi momennya itu disebut dengan ngopi. Iya betul. Mungkin itu mungkin ada rahasianya, entah kenapa. Ayah Zarmi nanya pula nggak jadi minum saya. Nah, Ayah Zarmi ini kan sama seperti episode lalu, saya itu ngundang Ayah Jun atau Pak Jun. Iya. Undang beliau, ya pengen ngobrol-ngobrol santai seperti inilah. Kita berbicara tentang beberapa kejadian-kejadian yang berkesan di masa lalu. Juga ada beberapa yang bersifat pengalaman yang di dalamnya itu diaplikasikan tips dan trik yang bermanfaat bagi dia. Sehingga menjadi pegangan lah dalam hidupnya dan dia merasakan manfaatnya tuh. Nah itu kan. Yeah. Nah ini kan kita berbicara tentang, mohon maaf nih, orang-orang yang senior lah sudah. Kalau dari segi umur jauh di atas kami, jauh di atas saya. Saya malah seharusnya patutnya itu manggilnya ayah, beneran dah, Ayah Zarmi, Ayah Jun gitu, karena bener-bener ya umurnya umur seumur ayah saya gitu. Nah tapi anehnya di umur segitu pun bergabung di Kansa. Nah kan Ayah Jun kan seperti itu. Nah Ayah Zarmi juga sama. Di umur seperti ini juga masih belajar. Masih kesannya itu ya masih ngampus. Tapi sebelum kita ke sana deh, saya mau cari tahu lebih dalam lagi. Ayah Zarmi itu di masa kecilnya seperti apa? Kan kita kalau bicara orang-orang tua zaman dahulu itu orang tua kan disebut jadi orang tua, padahal kita kan pengen nyebutnya senior. Senior. Kalau senior Om Didit, Om kan? Lebih senior ya? Itu di kampus. Oh, itu di kampus. Di kampus. Nah, kan orang-orang zaman dahulu itu kalau nostalgia tentang masa kecilnya, terus menceritakan pengalaman atau hal-hal yang menyenangkan itu, kadang kita itu nggak relate. Misalnya dalam permainan, makanan, atau bahkan cara bergaul. Nah, saya ingin tahu Ayah Zarmi itu waktu kecil seperti apa orangnya. Silakan. Ini cerita mau sedih apa yang bahagia nih Om Didit? Saya sih yang mana aja. Netizen nanti yang memutuskan yang mana menarik bagi mereka. Masa kecil saya itu Om Didit memang masa ceria-ceria, tapi penuh dengan perjuangan. Penuh dengan perjuangan. Mantap. Karena waktu kecil atau sekolah di SD itu, kami ini ada 5 saudara dan saya yang paling tua. Oh, Ayah Zarmi anak saya yang paling tua. Okay. Yang pertama. Jadi apa-apa
ibu bapak suruh saya. Yang disuruh-suruh lah. Iya, disuruh-suruh saya. Disuruh lah. Mau belanja, mau apa, mau jualan, mau ngasuh adik, ya itu saya waktu kecil. Bahkan sampai sekolah pun, di SD pun juga begitu. Bahkan sampai SMP masih begitu. Akhirnya saya terbiasa jadi bekerja. Jadi awalnya memang nggak enak ya. Tapi karena sudah dilewati dengan berbagai hukuman dari bapak itu, ya akhirnya kita nikmati aja. Oh, nanti akhirnya menjadi kakak yang bertanggung jawab bagi adik-adiknya gitu ya, ngurusin adik-adiknya. Meskipun sebelumnya dipaksa dulu. Dipaksa dulu. Nah, dulu masih sekolah, sudah ngurusin adik-adik. Dari SD Om Deddy, dari SD, SMP, saya bahkan sampai STM, sampai SMP itu masuk ke STM itu saya udah mulai berpikir, karena waktu itu kan kehidupan orang tua dibilang pas-pas, sehingga untuk mau melanjutkan sekolah habis SMP itu dia nawarkan atau bilang, adik-adikmu mau sekolah juga. Jadi saya mau mulai mikir. Jadi kalau saya sekolah nyambung ke STM, ya pandai-pandai lah gitu, dia bilang gitu. Atau ke SMP yang dekat. Pandai-pandai itu maksudnya cari kerja sendiri atau cari biaya pendidikan sendiri? Iya. Oh gitu. Kira-kira begitu Om Deddy. Wow. Oke. Terus akhirnya? Sehingga dengan berpikir sebelum melanjutkan tamat SMP ini mau lanjut ke mana ini? Kalau SMA, di situ saya udah mulai mikir. Karena untuk melanjutkan cita saya dulu, kayaknya cita-citanya banyak Om. Banyak. Oke. Cita-citanya banyak, mau jadi angkatan juga, mau jadi pegawai juga, mau jadi pengusaha juga. Nah, jadi yang mana yang dijumpai aja lah gitu. Oh, akhirnya seperti itu. Mana dijumpai. Setelah SMP, singkat cerita masuklah saya ke STM. Wah, STM, anak teknik nih. Ya, masuk STM. Waktu itu tahun 1988. Oke. 1988 saya putuskan masuk STM, lamar di situ. Di situ disuruh pilih jurusan. Ditawarkan 2. Saya pilih elektro dengan otomotif. Wow. Itu sekarang kan 2 cabang itu, Pak. Elektro, otomotif. Beda, iya betul. Iya. Sehingga waktu penerimaan pun ditentukan dengan nilai dan musyawarah guru-guru. Oh, bukan. Oke. Lanjut dulu. Iya. Oke. Sehingga saya dapat di kelas otomotif. Saya dapat kelas otomotif. Ya pas juga dengan harapan saya Om Didit. Karena harapan saya itu kalau nggak bisa jadi pengusaha, kalau nggak bisa jadi pegawai, minimal saya jadi kerja sendiri saya bisa. Samping membantu orang tua dan menyekolahkan adik-adik. Niatnya itu. Oke. Akhirnya sampailah tamat sampai STM. Tapi dalam perjalanan di STM itu 6 bulan pertama itu memang agak repot orang tua ya. Kadang mau belanja itu kurang. Oh, banyak pembiayaan. Bukan banyak pembiayaan Om Didit. Oke. Memang biaya dari orang tua kan terbatas. Waktu itu dikasih berapa ribu aja tuh dalam seminggu.
dengan bekal sambal. Oh, oke. Jadi hari Sabtu kita pulang, Senin kita berangkat lagi. Gimana ceritanya? Sekolah STM ini kan jauh nih dari rumah. Jadi cari tempat kos, ngekos. Hidup ngekos. Selama 6 bulan, kasihan orang tua, saya coba ini berdikari sambil sekolah. Kerja sendiri, cari kerja. Coba cari kerja, coba bantu orang di pasar kan. Dapat kerjaan. Dapat. Tadilah itu kerja bantu orang di pasar. Kerja bantu orang pasar kan. Jualan atau angkut nih? Mau jualan, mau angkut, mau apa aja oke aja. Yang penting bisa. Oke. Yang penting bisa sekolah. Iya. Yang penting bisa sekolah, bisa lanjut sampai akhirnya. Dan pada tamat 1 semester pertama, masuk ke semester kedua, jumpalah dengan orang kampung juga, posisinya di kantor pos. Jadi saya minta kerja di situ. Akhirnya diizinkan kerja di kantor pos. Sebagai apa itu, Pak? Sebagai owner aja. Waktu itu saya diminta sebagai pekerja kebun. Oh. Nah, dengan catatan saya minta juga. Pagi saya sekolah, sore saya baru kerja, Pak. Nggak apa-apa katanya. Oh, jadi bukan di kantor posnya, owner kantor pos gitu ya? Oh ya, awalnya gitu. Gitu. Oke. Awalnya gitu, di kantor pos mulailah aktivitas sehari-hari, bersih-bersih. Gaji waktu itu berapa ya? 15.000 dikasih sebulan. 15.000 waktu itu sebulan. Tahun berapa itu, Pak? Tahun 8889. Saya baru diniatkan waktu itu. Udah ada. Cuma nggak tahu Om Didit ada di mana. Iya. Om Didit sudah ada. Hakikatnya udah ada ya. Sudah ada. Cuma kita belum jumpa aja waktu itu. Oke. 15.000 satu bulan. Gaji sebagai tukang kebun, owner kantor pos. Itu sambil sekolah di STM? Sambil sekolah. Jadi pagi sekolah, pulang sekolah, siang kerja kebun. Nah, malam inilah yang bisa saya gunakan untuk belajar lagi. Buat PR, buat apa, tugas segala macam malam ini. Malam. Tapi tetap ngekos itu? Tetap. Oke. Tetap. Akhirnya setelah kelas 2 itu saya mungkin karena kasihan atau apa, saya disuruh tinggal di itu aja. Ada tinggal di rumah aja lah gitu. Tinggal ada ruangan di situ, ruangan kecil lah, ruangan gudang dulu. Pakailah itu untuk tempat tinggal katanya. Iya. Sampai tamat STM. Wow. Sampai tamat STM. Jadi kerja kebun. Kalau nggak ada tugas ya saya bantu karyawan-karyawan itu, kadang ikut juga ngantar paket, ngantar surat ke keliling kota. Itu Pak ya dulu ya. Banyak waktu itu kan cuma surat, belum ada telepon. Belum ada SMS, belum ada apa. Waktu itu memang surat. Repotnya itu kalau udah bulan puasa, mau lebaran itu masalah. Segudang gitu. Surat apa satu lebaran. Memang ini ya, musim high season lah kalau sekarang itu. Ya. Menuju lebaran, setelah lebaran. Sebelum tahun baru. Iya. Dan libur-libur besar ya, gitu ya dulu besar. Ya. Iya. Akhirnya tamat STM, kuliah. Atau bagaimana? Ya. Pengennya sih begitu Om Didit. Pengennya begitu. Nanti kita akan benturkan pengen dengan kenyataan gitu. Lanjut. Pengennya kuliah. Oke. Saya tanya orang tua nyerah. Perihal dana. Perihal keuangan. Ya. Karena adik-adik butuh sekolah semua kan. Iya. Dan saya coba juga masuk jadi pegawai di kantor pos waktu kelas 2, kelas 3 pendidikan saya coba masuk.
tes, saya coba masuk. Ya, karena persaingan luar biasa ya, belum diizinkan yang Maha Kuasa ya kita terima. Oke, waktu itu gagal lah ceritanya. Gagal lah ceritanya. Oke. Ada ya satu lagi potensi yang satu harapkan itu yaitu pengangkatan. Pengangkatan. Jadi yang honor nih ada masa-masanya pengangkatan kalau dibutuhkan. Ya. Hanya waktu itu sampai saya tamat belum ada pengangkatan sama sekali. Dan saya tanya juga, waduh, kalau begini asik juga ini, agak mau kuliah. Itu pengangkatan ke apa maksudnya? Militer? Jadi pegawai. Oh, pegawai. Jadi pegawai. Itu tanpa harus kuliah waktu itu udah bisa. Tanpa harus kuliah bisa. Udah ada. Itu pengangkatan memang yang dari honor. Ada pengangkatan biasanya itu. Oh. Waktu itu. Oh, waktu itu Ayah Zarmi udah ngajar atau gimana? Belum ngajar, masih kerja kan? Oh, kerja. Masih kerja. Tapi honor. Honor. Bisa diangkat sebagai pegawai. Bisa diangkat jadi pegawai waktu itu. Oh, oke. Tapi nggak lolos. Belum waktunya nggak ada. Oh. Kita lanjut dulu sebentar. Oke, lanjut dulu. Sudah tamat sekolah, sudah terima ijazah. Saya mikir lagi, Om. Ini mau lanjut juga gini-gini aja lah. Mau kuliah, orang tua nyerah. Iya. Tentara selesai udah. Pas pula waktu itu Batam kan di luar itu wow gitu ya. Wah, lagi ranum-ranumnya. Lagi ranum-ranumnya. Dengar informasi terima karyawan puluhan ribu. Orang pada mau tuh ke Batam. Iya, ramai-ramai ke Batam. Terniat waktu itu. Pengen merantau lah, pengen coba ke Batam. Ada nasib, gitu kan? Iya. Pengenlah ada nasib ke kota Batam. Ada nasib. Dengar-dengar informasi bagaimana caranya ke Batam kita kan belum tahu. Naik apa, berapa lama, berapa ongkos saya nggak tahu sama sekali. Iya. Saya sampai utarakan niat saya ke orang tua. Kalau saya nggak bisa kuliah, kalau saya nggak bisa lanjutin pendidikan, jasa minta izin merantau lah, Bang. Saya pengen ke Batam, gue bilang. Cuma caranya saya nggak tahu, belum tahu gimana caranya. Selang berapa hari setelah itu, ibu saya dengar ada orang mau ke Batam, ibu-ibu. Oke. Nah, jadi ditawarkan sama dia, dah nampang sama dia aja. Ikut. Oke. Jadi ikut lah. Gak cerita ikut lah, naik berangkat dari kampung dengan bekal seadanya. Bekal puluhan ribu aja, bekal nggak banyak juga. Naik kapal. Waktu itu belum ada kapal cepat macam gini. Masih kapal kayu. Berapa hari Pak itu? Dari Padang ke Batam itu berapa hari? Enggak, naiknya Pekanbaru, Om Deddy. Oh, Pekanbaru. Naiknya Pekanbaru, dari kampung ke Pekanbaru itu naik bus. Sambungan nanti naik kapal. Jalur darat dulu. Ya. Baru ke laut. Baru via laut. Lewat Siak dulu, lewat Sungai Siak. Itu saya naik kapal apa namanya? Kapal pompong. Jalan sore pop sampai malam, ini kapan sampainya nih? Di mana ini? Berapa hari itu, Pak? Sampai malam, sampai nunggu di kapal. Memang kapal termenung, sepi, tak tahu ngapain. Iya. Lampu juga nggak ada, cuma lampu kecil. Tengok sana gelap. Tengah laut. Apalagi udah sampai laut kan. Tengok laut kiri kanan udah laut, nggak ada pantai lagi. Udah sampai capek tidur. Akhirnya besok pagi sampai juga di pelabuhan. Sampai pelabuhan nanti sambung lagi kapal sampailah ke Batam. Batam dibawa ke rumah dia. Dan rumah dia waktu itu saya ditempangilah semua orang kampung kan. Orang sekampung. Itu tahun berapa itu Pak nyampe Batam? Tahun 11 tuh. Pas tamat itu nggak berapa lama langsung tuh.
Tahun 91. Ya. Tahun 91. Berarti menjadi penduduk Batam di tahun 91 lah ya. 91 udah. Langsung kerja. Belum. Oh, berarti nggak sesuai dengan kata-kata orang. Nggak sesuai dengan kata-kata orang Dede. Begitu sampai di kita juga tempat saudara yang kampung ini pas pula baru pindah. Tadinya di kota, sekarang kena digusur pindah ke Batu Haji. Oh, Batu Haji. Tahun itu ke Batu Haji itu nggak ada mobil, nggak ada angkut. Dan pagi itu ada taksi ya waktu itu. Terus ke sore udah habis tuh, nggak ada. iya iya. Ke malam nggak ada tuh. Udah hutan belantara itu. Di Lampang tempat dia ada sekitar 3 bulan saya di itu. Selama 3 bulan ini kerjanya serabut, masuk hutan, cari kayu apa segala macam. Hutan mana itu Pak? Ada di Batam. Waktu itu Batu Haji kan belum ada apa-apa. Oh iya ya. Iya ya, masih muka kuning juga masih hutan. Betul. Semua masih hutan. Kalau hujan banjir. 3 bulan saya mikir lagi ya kayak gini nggak sesuai harapan saya. Jadi saya coba jalan-jalan ke kota, naik nampang taksi. Kota waktu itu di mana aja Pak? Batam Center? Jodoh. Oh Jodoh ini pusat kota dulu ya? Satu-satunya kota di Jodoh dulu. Nah di Jodoh, waktu itu rupanya di Jodoh itu orang banyak yang butuh tenaga kerja. Oke. Kita nggak tahu. Setelah baru turun ke Jodoh itu, barulah situ baru nampak mau kerja apa, baru nampak. Jalan-jalan, kau keliling aja 1 hari itu. Jalan kaki. Keliling Jodoh? Iya. Jodoh, Nakoya sampai Baloi semua itu jalan kaki. Nyari apa itu Pak? Nggak tahu, pokoknya jalan aja. Akhirnya jumpa dengan orang kampung juga, dia kerja bangunan. Saya tanya dia, boleh nggak kerja sini? Ntar saya bilang mandor dulu katanya. Saya nggak harus kerja karena sudah lama di sini nggak ada kerja, bilang. Ada. Gak cerita dia ngomong sama mandor itu besok masuk katanya. Akhirnya kerjalah kerja bangunan. Diterima waktu itu. Oke. Diterima waktu itu. Terima waktu itu, hari sudah sore mau balik juga nggak bisa. Modal ada 5.000. Dicek, pakaian juga nggak bawa. Jadi nginap di mana waktu itu? Nginap di tempat tukang itu. Nginap tempat tukang itu, malam cari beli baju lah dulu. 5.000 itu masih besar. Masih banyak waktu itu. Orang makan aja waktu itu masih berapa ya? 300, 400. Wih. 300 lebih ya. 400 waktu itu. Setelah lanjut dari situ mulai bekerja, mulai pikir lah bagaimana nih ke depan, bagaimana nih cara, mulai udah banyak pikiran tuh. Pengen yang tertunda sebelumnya muncul tuh. Nah mulai dari situ muncul ide-ide semua. Akhirnya pun saya nggak mau nyerah dengan segala yang ada. Saya gunakan ijazah, nggak saya gunakan juga karena waktu itu tuh kerja banyak Om. Oke. Yang butuh kerja banyak. Cuma kita bisa milih. milih pendapatan waktu itu. Ini udah mulai cari kerja beneran nih. Iya. Dan banyak lowongan kerja. Lowongan kerja.
Oh, tapi berarti udah nggak seperti sebelumnya nih, yang tadinya Udah. banyakan nganggur. Tahu-tahu, oh sekarang bisa kerja di mana-mana nih. Bisa kerja mana-mana. Dan milih mau pendapatan seperti apa. Iya. Oh, inilah ranum-ranumnya Batam itulah. Ya. Jadi waktu itu memilih kerja apa, Pak? Saya waktu itu ya sambil jalan ya. Sambil ngojek waktu itu, Ngojek waktu itu. Oh, berarti udah punya kendaraan. Kendaraan pinjam. Oh, pinjam. Kendaraan pinjam. Sampai sewa. Sewa. Nah, jadi dari situ mulailah tengok peluang-peluang PT ini. Mulailah digunakan ijazah tadi istilahnya. Yang tadinya nggak digunakan. Nggak digunakan sama sekali. Sampai Batam keluar masuk hutan. Iya. Terus kerja bangunan. Waktu itu saya coba lamar ke PT, memang. Ke PT. Oke. PT model-model saya coba lamar di Dermot, Profab segala macam di waktu itu apa namanya Profab belum. Bredero waktu itu. Dapatlah kerja situ kontrak 6 bulan. Kontrak 6 bulan nih. Kontrak 6 bulan. Ya udah terima. Dari situ mulailah dari situ kita dapat bergaul, dapat interaksi dengan orang lain gitu kan, dapat kenalan dengan orang lain. Nah dari situ berkembang. Setelah habis kontrak, kebetulan perusahaan itu proyeknya juga nggak ada, makanya kita keluar lagi. Ya, oke. Keluar lagi sambil aja sambil mutar-mutar. Akhirnya masuk ke perusahaan elektronik. Nah, di perusahaan elektronik waktu itu gajinya dolar. Dolar waktu itu. Kerja di Batam gajinya dolar. Wah. Dolar Singapura. Tapi waktu itu udah ada ini belum? Apa namanya? Jasa tukar uang. Money change. Money change banyak. Oh, udah banyak. Money change banyak. Kirain. Takutnya nanti kayak, gaji dolar tapi nggak bisa ditukar ya, sama aja. Cuma nilainya aja waktu itu yang kecil ya. Oh iya, masih kecil. Nilainya waktu itu kecil. 1.000 lebih lah, 1.000 waktu itu $1. 1.000 lebih. Gaji waktu itu 150 sampai 250 dolar sebulan. Nah, berarti 150.000 sampai 200.000 lah, sama lah kurang lebih ya. Kurang lebih. Iya, tapi kalau kurensi sekarang waduh. Nah, kalau kurensi sekarang lumayan kan. Iya. 250.000 udah. Iya, luar biasa. Nah, ini dunia kerja nih. Dunia pendidikan setelahnya itu pernah akhirnya kuliah atau ikut komunitas belajar atau apa aja itu setelahnya? Ya, karena pengen belajar ini memang karena saya pengen tahu terus, pengen tahu ini kemana ini. Jadi saya masuklah masuk ke dunia pendidikan belum bisa waktu itu kan. Di samping kebutuhan sehari-hari juga belum pas ya. Ya. Mau kuliah juga kayaknya belum waktunya. Saya masuk ke dunia. Jangan-jangan selagi kerja pun menjadi ya mungkin bukan tulang punggung lah. Jadi kakak yang bantu adik-adiknya di kampung. Oh ya. Oh begitu. Iya. Oh ya. Saya mikir. Iya. Oke. Jadi saya ikuti ada seminar free gratis. Ikut. Ada orang bawa, ayo ke sana katanya. Ngapain? Ada situ seminar apa? Seminar apaan? Pokoknya datang aja lah. Pokoknya datang aja lah. Kayak gituan kalau sekarang sih MLM tuh. Kalau ada. Iya. MLM waktu itu kan ya dunianya MLM. Waktu itu tuh MLM juga ya? Iya. Oh alah. Jadi waktunya dunia MLM ya saya ikuti ya bagaimana cara bergaul dan cara cari kawan gitu. Sampai saya beli bukunya. Cara mencari kawan dan pengaruhi orang lain itu kan. Iya. Saya beli itu. Jangan buku-buku dari luar itu, Pak. Nggak tahu buku dari mana.
Buku-buku bagaimana mempengaruhi orang lain, bagaimana menjadi kawan bagi semua orang. Iya. Itu banyak dulu buku-buku kayak gitu. Banyak. Dipegang sama apa namanya praktisi MLM waktu Iya. itu. Pokoknya buku-buku motivasi waktu itu banyak sekali. MLM banyak juga waktu itu. Akhirnya saya masuk juga ke awal itu, zaman itu MW ya. MW waktu itu. Itulah namanya waktu itu. Itu MLM itu. MLM. Itu awal saya belajar. Oh. Awal saya belajar. Kalau dulu-dulu itu yang saya tahu ada CNI, ada. Itu setelah itu Om. Setelah itu ya? Setelah itu. Oh iya. Jadi yang saya kejar itu bukan MLM-nya, tapi memang ilmunya itu. Iya betul. Jadi seminar saya ikut. Bayar. Karena ilmunya tentang ilmu interaksi ya. Ilmu interaksi, ilmu komunikasi, ilmu bagaimana kita memasarkan. Iya betul. Bagaimana kita berhubungan dengan orang banyak, kan gitu. Oke. Nah. Dan akhirnya sampai sekarang lah di Batam ya. Sampai sekarang di Batam. Tapi sering pulang kampung. Saya sering lihat postingan Ayah Zarmi. Wah, rajin pulang kampung. Mantap lah. Kalau kampung dekat sih memang wajib pulang kampung sih sering-sering. Kalau saya pulang kampung lumayan jauh. Dari Indonesia Barat ke Indonesia Timur. Masya Allah. 1 hari dalam pesawat. 2 hari dalam pesawat. 2 kali pindah bandara. Masya Allah. Nah, sebelum di Kansa pernah kuliah juga nggak Pak? Sebelum di Kansa, iya. Di mana itu? Karena setelah belajar ngikut seminar, ya. Akhirnya seminarnya itu terus, nggak ada pengembangan lagi kayaknya. Saya pun juga pengen explore, mencari yang lain. Ya. Sehingga sekitar tahun 2013 gitu ya. Saya ada kenal dengan seseorang, saya ada teman. Dia ngajak kuliah yuk. Aduh, ngapain kuliah, Bang? Waktu itu biayanya gimana, gue bilang kan. Caranya gimana, saya kan belum tahu. Aku aja ikut aja lah gitu. Gue udah meninggal tahun kemarin kawan itu. Ya, yang pertama ngajakin kuliah itu. Yang ngajak saya kuliah itu. Waktu itu kuliahnya di mana Pak? Diajakinnya? Kuliahnya di Batu Haji. Kampus Istiqom. Oh, Istiqom Batu Haji. Kampus Istiqom baru-baru buka. Itu ada 2 prodi waktu itu. Ada informatika sama akuntansi. Informatika 4 tahun lebih ya. Kalau akuntansi kan cuma D3 kan. D3, 3 tahun. Cuma 3 tahun. Ya. Kawan ini unik pula dia ngajar. Pokoknya ikut aja lah. Pokoknya kita datang aja dulu 14 hari, kalau nggak suka ya dah keluar katanya. Ini coba tapi bayar gitu. Apa nggak bayar? Enggak, waktu itu kan dia yang bayarin. Oh, oke. Waktu itu dia yang bayarin awal-awal itu. Saya juga nggak tahu biaya gimana gitu. Pokoknya datang aja. Pokoknya selama 2 minggu ikut. Nggak suka nanti keluar. Jadi akhirnya dia dengan sudah masuk di kampus, udah di situ kan kita jumpa dengan banyak orang. Iya. Ada yang tua, ada yang muda, ada yang ganteng, ada yang cantik. Mulailah dari situ. Asik juga ini kayaknya belajar kuliah. Pada waktu itu udah nikah itu? Udah. Tahun 2013, iya. Iya, masih baru-baru. Masih baru-baru. Sampai selesai di Istiqom Batu Haji? Sampai selesai. Alhamdulillah, oke. Dan akhirnya bertemu Kansa di tahun? Kansa... Iya, 2018 ya, 2018 saya masuk kan? Ya. Saya ditawarin Kansa itu Om dari angkatan 3 Om.
Angkatan 3. Angkatan 3. Oh, berarti harusnya kita seangkatan, Pak. Iya, kan masih satu angkatan jadinya ya. Iya. Angkatan 3 waktu itu Pak Zakaria. Oh iya, Zakaria. Ada Zakaria yang Iya. karena kawan-kawan tinggal di komplek. Betul. Ayo kuliah, ayo. Kalau saya kuliah kan mau aja, cuma pas waktu itu usaha kan lagi bagus waktu itu. Jadi memang waktu itu emang ngepres betul, nggak susah dibagi waktu itu. Oke. Waktu itu belum bisa di manage lah. Belum bisa ini kan. Angkatan 3 lewat. Angkatan 4 diajak lagi. Lewat lagi. Angkatan 5 ada orang kampung juga yang ngajak. Ibu Iyet enggak salah. Bolehlah, mau mana urusannya? Enggak dikasih. Lagi lewat lagi angkatan 6 diajak lagi. Nah, itu udah banyak yang ngajak. Yang ini yang ngajak, yang ada tetangga juga ngajak, ada kawan-kawan juga ngajak. Ayo masuk. Ajar ya. Sampai angkatan 6. Nggak tahu waktu itu kesibukan memang waktu itu luar biasa juga. Lewat juga Akhirnya baru bergabung di angkatan Baru 7. dia gabung di angkatan 7. Hampir lewat juga, Om. Hampir lewat juga. Hampir gimana? Waktu itu unik itu sudah daftar, sudah seminar, sudah daftar ulang. Pas ospek itu saya ada kegiatan yang ini juga. Kegiatan yang nggak bisa diinikan juga. Waktu itu kegiatan seminar juga di usaha, tempat usaha kan. Ada meeting organisasi lah. Jadi saya harus ikut. Karena waktu itu saya juga terlibat di organisasi. Ini organisasi apa nih, Pak? Di organisasi usaha ini. Oh, di inilah kayak komunitas. Iya, komunitas gitu. Karena saya pengurus saya minta izin waktu itu. Ospek saya nggak bisa ada nih, kemana cara bisa nggak saya kuliah. Nah itu Om, saya bilang alasan ini. Udah nggak apa-apa lah katanya. Yang penting nanti selesai masuk katanya. Meetingnya nggak selesai sampai sore, sampai orang selesai aspek. Nggak bisa juga, banyak. Saya ngadap lagi. Saya ngadap ke kampus. Saya disuruh bawa apa namanya nih? Panis ya? Punishment ya waktu itu. Ya. Jadi disuruh bawa punishment, ada bawa bunga, apa gitu kan waktu itu dulu. Punishment sebagai bentuk keseriusan ingin bergabung. Iya. Saya ikutin Om. Sehingga baru masuk dunia ini, Kansa awal itu ego masih tinggi Om. Masih tinggi-tingginya. Masih tinggi, belum bisa belum bisa dikontrol atau dikendalikan waktu itu, masih ini. Karena yang belajar awal-awal itu kan, kalau zaman dulu fundamental kan, awal-awal itu. Ya, semester pertama itu fundamental. Ya. Masuk fundamental, belajarnya diajarin ini. Karena waktu itu kita juga perokok. Wah, itu sebentar keluar ngopi. Nah, inilah bukti ngontrol diri tadi yang belum kan. Oh iya. Selagi belajar, lagi pengen ngerokok, keluar aja. Izin aja dulu, izin. Tapi izin berapa lamanya nggak ini kan, ya heran juga ini kok dosen biarin aja kita ini, apakah nasikan berapa nggak tahu juga. Iya.
Tapi kalau kita ya sama-sama tahu lah kan, Ayah Zarmi kan sudah alumni nih angkatan ke-7. Siap. Kalau boleh tahu, apa yang Ayah Zarmi bisa simpulkan tentang Kansa dulu versus sekarang? Dulu waktu awal-awal masuk versus sekarang setelah sudah tamat. Iya. Setelah saya belajar kalau sebelum itu memang mengendalikan ego itu memang belum bisa, tapi setelah belajar di Kansa akhirnya saya agak menyadari diri kalau gitu, Om. Karena untuk komunikasi, karena dengan siapapun, bahkan dengan diri sendiri, ya, kita kan butuh komunikasi. Ya, betul. Nah, dari situ saya baru nyadar, jadi baru saya tekunin sampai selesai. Apapun risikonya saya jalani. Memang waktu menjalani sampai selesai ini memang butuh perjuangan, dan perjuangan juga butuh keikhlasan. Iya, betul. Luar biasa memang. Nah, Ayah Zarmi ini kan salah satulah dari banyak ya tadi yang senior tadi di Kansa dari segi umur. Nah, melihat pembelajaran yang ada di Kansa ini seperti apa kira-kira? Maksudnya kalau saya tuh dulu, kalau boleh berandai-andai, saya itu inginnya belajar keilmuan komunikasi di Kansa itu begitu saya tamat SMA. Nggak menunggu saya di umur 27 tahun. Karena di rentang saya tamat SMA sampai 27 tahun itu sudah banyak masalah yang saya alami, sudah banyak fenomena hidup yang harus saya hadapi. Dan begitu ketemu di Kansa, saya baru, oh iya ternyata begini cara jalaninnya. Artinya kan kalau kita boleh berandai-andai, kita tuh harusnya tahu tentang keilmuan seperti ini jauh lebih dulu deh. Jangan sampai nunggu kehidupan udah membentur kita baru kita belajar. Iya betul. Ya kan gitu, ya, seenaknya gitu kan. Nah, apakah Ayah Zarmi ngerasain juga seperti itu? Pas, Om. Iya. Nah, saya juga merasakan hal seperti itu. Ini harusnya, aduh, seandainya saya tahu, saya kemarin bisa hadapin masalah saya dengan cara seperti ini nih, gitu kan? Iya, betul. Kalau tahu, kenapa nggak dari angkatan 1 saya masuk ya? Kenapa terlambat? Ya udah, kita nikmati aja. Akhirnya kita jalanin aja. Kita nikmati aja. Oke. Nah, dan Ayah Zarmi ini juga adalah sekolah sekarang ya sudah menjabat sebagai Ketua Muhammadiyah Kota Batam. Nah, waktu bergabung itu sejak tahun berapa bergabung di organisasi Muhammadiyah? Semenjak mulai kuliah di Istiqom itu kan sudah mulai mengenal, Om. Oh, di Istiqom. Itu kan kampusnya Muhammadiyah. Iya. Jadi saya mengenal Muhammadiyah dari situ. Jadi saya pelajari juga, nengok organisasinya bagaimana organisasinya. Karena Muhammadiyah ini bukan organisasinya itu yang menggelitik saya, tapi dengan ajaran-ajarannya orang-orang tua dulu mengajarkan itu nggak beda gitu. Nyambung ya, apalagi ya. Ayah Zarmi dari Padang sana nih. Tokoh Muhammadiyah yang paling berpengaruh setelah pendirinya sendiri itu kan ya Buya Hamka. Iya. Tokoh idola saya juga itu, aduh luar biasa. Ingin rasanya nanti suatu saat kita udah nggak ada, kita dikenang karyanya. Sampai sekarang Buya Hamka diingat-ingat kata-katanya. Masih diingat kata-katanya, luar biasa. Oh begitu, jadi karena emang di dalam kultur Muhammadiyah ini nggak jauh beda dengan yang di kampung. Nggak jauh beda. Orang tua, ya. Iya. Sama pun sebenarnya, saya pun besar di Pondok Muhammadiyah. Masalah. Pondok Muhammadiyah. 6 tahun saya mondok, dan pondoknya itu Muhammadiyah. Pondok yang menganut sistem pendidikan Muhammadiyah. Tapi saya itu nggak bermazhab sampai sekarang. Karena bagi saya itu organisasi agama, organisasi yang sangat-sangat berjasa tentang penyebaran agama di Indonesia. Ya. Dan bukan mazhab. Jadi kalau ditanya, kamu orang Muhammadiyah? Iya. Kamu orang NU? Iya. Lah, kamu mazhabnya apa? Saya nggak ada. Kalau dibilang Syafi'iyah, di Muhammadiyah juga ada Syafi'iyah, juga ada seterusnya. Ya. Jadi kalau bilang apalagi berbicara tentang khilafin seperti ini nih.
banyak kan kita dibentur-benturkan kadang dengan sengaja. Ya, tadi itulah. Padahal bukan yang penting-penting kali untuk dibicarakan. Iya, betul. Sama yang sering lah dai-dai Indonesia ini sering ungkapin kalau kita itu nggak butuh terlalu banyak perhatian terhadap perbedaannya. Bukan tentang kunut dan tidak kunutnya, tapi yang siapa tidak sholat subuh. Iya, kan betul ya. Sentilannya sebenarnya seperti itu. Tapi kok malah yang disorot-sorot tentang perbedaannya lah, perbedaan harinya juga kadang kalau hari-hari raya. Tapi ya itulah perbedaan seperti itu yang kita cintai di Indonesia. Dan saya kalau secara pribadi bersyukur menjadi bagian dari keluarga Muhammadiyah sejak pertama kali mengenal agama dan juga sampai saat ini, karena di sana kita diajarkan toleransi. Iya, betul. Ya, mungkin bagi beberapa teman-teman ya nggak agak absurd. Ya. Tapi di pondok saya dulu itu 6 tahun belajar, pernah mungkin lebih dari 5 kali lah kita kaji Barzanji. Barzanji ini kan ciri khasnya orang-orang NU, apalagi orang-orang di kampung itulah. Kalau lahiran apa dan seterusnya. Tapi di Muhammadiyah itu dipelajari. Saya waktu itu belum tahu kalau itu Barzanji. Tapi yang saya tahu itu penulisan kisah yang sangat bagus. Apalagi diajarkan dengan metode mutola'ah. Mutola'ah itu kita belajar nulis Al-Quran, nulis bahasa Arab, tapi dibaca. Kita cuma dengar ejaannya aja, kita nulis. Nah, ternyata yang kita tulis itu Barzanji. Dan itu kan ekspresi kecintaan. Ya. Ekspresi kecintaan penulisnya Al-Barzanji ini kepada Nabi. Dituliskan kisah-kisahnya. Nah, saya tuh heran kenapa ada orang membenci. Saya heran kenapa ada orang benci Barzanji. Padahal Barzanji itu sama kayak misalnya saya sedang kasmaran dengan pacar saya. Saya dengan naluriah pasti akan membuat beberapa tulisan-tulisan yang mengangkat romantisme saya dengan kekasih hati saya dong, ya kan? Ya. Pasti saya akan menuliskan dengan cara yang terindah menurut saya, karena itulah ekspresi rasa cinta saya. Ya. Nah, mungkin tujuannya juga waktu itu disebarluaskan agar masyarakat tahu dan bisa mengekspresikan cintanya kepada Nabi dengan cara ya seperti tadi. Karena kadang metodologi itu kan tidak bisa disamaratakan, tapi kadang juga perlu dijadikan kebiasaan supaya orang ini tahu ibrah di balik cara ini. Nah, tapi kembali ke Ayah Zarmi deh. Ayah Zarmi sekarang sudah menjadi ketua Muhammadiyah Kota Batam. Berarti Om Didi ini senior juga, senior saya ini di Muhammadiyah berarti ya. Enggak. Oh, saya ini anak Muhammadiyah yang durhaka. Enggak lah, enggak ada yang durhaka. Saya terus terang belum pernah andil di organisasi. Juga saya belum kenal siapa-siapa di Batam apalagi. Dulu juga almarhumah ibunda pernah aktif beberapa kali di Muhammadiyah di Aisyah Kota Makassar. Begitu di Batam sama, tidak mengenal siapa-siapa. Akhirnya ya sudah kita bergerak sendiri aja lah. Ya tadi dengan usaha almarhumah ini tadi. Nah, saya karena mungkin fokus saya banyakkan di kerja dan juga akhirnya menemukan Kansa. Ya fokusnya ke sana. Saya belum bisa andil untuk apa-apa untuk Muhammadiyah. Sementara Muhammadiyah ini jasanya besar bagi saya. Saya kenal orang-orang yang hebat. Saya juga dikenalkan ilmu-ilmu yang sangat luar biasa itu melalui Pondok Pesantren Muhammadiyah. Masyaallah, luar biasa. Nah, makanya saya senang sekali sekarang ini bisa berbincang langsung dengan Ketua Muhammadiyah Kota Batam, dan semoga keberkahan-keberkahannya ini terpercik lah untuk saya juga sedikit. Amin. Ini senior yang ngomong nih. Senior. Sambil kopi Om. Monggo. Jadi sekarang akhirnya selain tekun di usaha juga banyak mulai menghadiri aktivitas keorganisasian lah akhirnya sebagai ketua. Nah, gimana Pak melihat Muhammadiyah saat ini dan juga suatu saat nanti? Maksudnya harapan Ayah Zarmi itu. Ya. Yaitu perangkat dari kemarin itu, awalnya itu kepedulian saya itu terhadap diri sendiri dulu Om. Oke, betul. Siapa yang jamin kita selamat kan nggak ada. Diri kita sendiri. Hanya diri kita sendiri. Betul. Dan kita sendiri yang mau
merubahnya. Saya mulai peduli dari situ. Jadi dari waktu kenal lah, ini saya perlu banyak belajar ini. Dari situlah terbit semangat untuk belajar itu. Bagaimana belajar? Jadi dengan segala yang ada saya gunakan. Pergi ke toko buku ke mall, toko buku itu, ngantar orang rumah belajar belanja kan. Kalau orang kan nunggunya kadang di luar, kadang saya di toko buku nunggunya. Karena pengen belajar karena memang tinggi, pengen belajar waktu itu. Nggak tahu, semakin belajar semakin macam minum air laut aja. Semakin belajar, semakin diminum semakin haus. Semakin minum semakin haus. Ya, yang sejatinya kayak gitu sih belajar, Pak. Kok saya makin baca buku ini makin bego ya? Makin belajar kok makin nggak tahu ya? Iya. Iya. Jadi dari kepedulian itu sehingga aktif di beberapa organisasi, baik masyarakat, golongan, kelompok, kampung-kampung, mulai dari kecamatan sampai provinsi. Saya dibawa gabung semua, bahkan sampai ke politik pun saya dibawa waktu itu. Tapi berpolitik nggak Ayah Zarmi? Dulu iya. Okay. Tapi politik ini wajib menurut saya. Betul, saya setuju. Politik itu wajib. Minimal tahu ya. Dalam hal mekanisme. Iya. Nah dari situ juga, karena dari belajar ini juga lah saya baru tahu. Karena sudah peduli dengan diri, sudah peduli dengan lingkungan, peduli dengan masyarakat. Nggak tahu-taunya kita ada apa-apa sedikit dipanggil, disuruh ini, disuruh jabat ini, ada organisasi macam-macam. Amanah, tahu-tahu datang gitu ya. Datang aja, pokoknya. Betul. Bapak saya taruh di sini ya. Tolong bantu di sini ya. Iya. Agak itu aja lah bahasa-bahasanya. Betul. Bahkan sampai ke politik. Sebelum ini sudah dibawa, sudah belajar politik itu sebelum 2000, tahun 2000 sampai 2019 terakhir. Iya. Nah, jadi sekarang nih setelah menjabat sebagai Ketua Muhammadiyah Kota Batam, harapannya ke depan Ayah Zarmi seperti apa? Maksud harapan untuk Muhammadiyah, harapan untuk apa? Harapan untuk Muhammadiyah. Untuk harapan Muhammadiyah ya. Ya kita tentulah ngerti dulu itu apa Muhammadiyah. Nah ini kesamaan dulu yang kita bangun, bukan perbedaan. Kalau saya gitu Om, saya cari persamaan dulu. Jadi Muhammadiyah ini artinya Muhammad karena dari nama Muhammad, iyahnya itu kan pengikut. Jadi pengikut Muhammad. Ya. Jadi Muhammadiyah itu artinya pengikut Muhammad. Jadi pengikut Muhammad ini semua yang mengikut Muhammad itu sejatinya Muhammadiyah sebetulnya. Oh ya. Iya. Ya. Cuma organisasinya beda-beda. Betul. Cara dakwahnya beda-beda. Betul. Nah, gitu, cara dakwahnya beda-beda. Jadi kita ambil persamaannya, bukan perbedaannya. Jadi harapan saya ke depan itu biar kita sama-sama membenah diri, membenah keluarga, membenah lingkungan, bahkan masyarakat luas. Harapan saya itu Om, agar semua elemen menyadari dan sadar akan kesadaran itu sendiri. Oke. Di harapannya kita tentulah bagaimana Muhammadiyah ini betul-betul dipahami oleh masyarakat luas. Apa itu yang Muhammadiyah, baik itu di lingkungan sendiri, di kader maupun sama masyarakat luas. Yang dikenal itu bukan perbedaannya. Betul. Tapi yang persamaannya. Ya harapan saya itu. Jadi
bagaimana ke depan itu kita membangun persamaan sehingga tidak ada lagi perpecahan, sehingga kita kuat untuk bersatu, memahami apa itu Muhammadiyah, yaitu pengikut Muhammad. Jadi yang mengikut Muhammad otomatis Muhammadiyah, walaupun organisasinya beda-beda, caranya beda-beda, ada situlah persamaan kita. Ya. Nah, ini yang akan kita bangun, harapan kita biar kita sama-sama menyadari dan kemurnian Islam itu sendiri. Karena Islam itu rahmatan lil alamin. Amin. Rahmat bagi sekalian alam, tidak hanya manusia, termasuk binatang, tumbuhan, makhluk apapun. Iya. Nah, kalau kesamaan ini sudah terbangun, insya Allah perbedaan-perbedaan itu tidak akan menonjol lagi, sehingga persatuan kita untuk membangun bangsa dan negara ini juga insya Allah lancar, Insya Allah terwujud ya. terwujud, Melalui dengan menyingkirkan perbedaan, mencari perbedaan. apa yang kita sama-sama setujui. Iya. Ya, itu jauh lebih baik, Pak. Jauh lebih konstruktif akhirnya. Setuju saya, setuju. Alhamdulillah. Oke lah. Saya kalau bisa petik ini, memang kecintaan Ayah Zarmi kepada Muhammadiyah ini sangat-sangat besar, ya. Dan juga kecintaan terhadap bangsa dan negara pastinya didasari oleh itu. Dan semoga saya secara pribadi berdoa, mengharaplah Ayah Zarmi dalam menjalani atau menduduki posisi saat ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, bagian dari usaha kita, hujah kita untuk berkontribusi kepada bangsa dan juga tentunya pada masyarakat. Yang didasari kecintaan akan terwujudnya Indonesia yang lebih baik pastinya ya. Ya. Apalagi Batam filosofi Pak Rudi itu, cita-cita itu kan menjadikan Batam bandar madani dunia. Bandar dunia madani. Betul. Bandar dunia madani ya? Ya. Bandar dunia madani, ya itu cita-cita kita semua lah. Cita-cita kita semua. Jikalau memang madani itu warnanya Islam, ya sebenarnya enggak juga. Tapi madani itu artinya sebuah keindahan. Sebuah keindahan, betul. Di dalam keindahan itu ada perbedaan. Iya. Dan juga pasti ada persamaan. Iya, betul. Tanpa yang pasti, indah itu tidak mesti harus sama. Iya. Nah, indah itu adalah berbeda, tapi tetap memilih untuk bersama. Betul. Itulah namanya pelangi. Itu pelangi. Berbagai macam warna, tapi tetap dia satu. Tetap dia satu dan indah. Iya. Tapi sekarang kalau kita bilang kelompok-kelompok pelangi bahaya, Pak. Enggak. Kita memang betul nengok pelangi yang pelangi yang asli nih ya. Yang asli. Nah, bukan pelangi-pelangian. Bukan pelangi-pelangian yang lain. Iya. Oke lah, luar biasa. Terima kasih Ayah Zarmi, saya sangat berbahagia Ayah Zarmi bisa menyempatkan diri untuk mengobrol dengan saya. Dan juga pastinya saya mengharapkan yang terbaik lah untuk Muhammadiyah di bawah pimpinan Ayah Zarmi ini. Semoga jauh lebih baik. Amin. Semoga jauh lebih memberikan manfaat. Dan tadi ya, semoga jauh lebih menyadarkan diri kita, masing-masing individu ini memang ya bertanggung jawab untuk diri kita, diri kita sendiri. Betul. Dan jikalau tidak diubah dari elemen-elemen kecil ini tidak akan ada perubahan besarnya ya. Iya, betul. Betul. Dan untuk merubah itu ya harus belajar. Harus belajar ya. Harus belajar. Luar biasa. Nah, di Kansa juga ada fasilitasnya, di luar lain juga ada. Di luar sana pun banyak. Baik. Oke, terima kasih Ayah Zarmi. Terima kasih juga teman-teman sudah menyempatkan. Sampai berjumpa di lain waktu. Yuk, terima kasih. Terima kasih Om Deddy. Alhamdulillah.